Tanggal 7 Desember ini sangat dekat waktunya dengan ceramah Bahar Smith 3 hari pasca dibebaskan atau pasca bebas dari penjara, yang mana pada saat itu sangat provokatif. Bahar Smith mengatakan, mengungkapkan, mengancam akan menghabisi para siapapun, ulama, habaib, anaknya wali sekalipun, yang menurutnya dinilai mengkhianati Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih terkait dengan Bahar Smith. Yang hari ini kabar terbarunya, Bahar dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh 2 orang. Jadi ada 2 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya dari sejumlah provokasi, ujaran, sara kebencian yang dia sampaikan di depan publik. Nah, apakah perkara yang dibawa ke Polda Metro Jaya terkait Bahar Smith ini menyangkut atas hinaan dan cercaannya kepada Kasat Jenderal Dudung atau bukan? Kalau saya membaca beritanya sekilas, nampaknya bukan, atau setidaknya belum. Karena apa yang disampaikan oleh Bahar Smith menurut saya juga bisa berpotensi untuk dipolisikan, karena melakukan hate speech, menyampaikan ujaran kebencian kepada kasat kita dengan kata-kata yang sangat kasar, kotor, tidak sopan. Bagaimana mungkin seorang kasat dicongor-congorkan? Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Gak kelihatan congornya, gak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin? Tetapi laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya kali ini nampaknya belum terkait dengan itu. Walaupun pengacaranya berusaha ingin menggiring bahwa Bahar dilaporkan polisi terkait dengan Jenderal Dudung. Apa maksudnya? Tentu saja kita paham. Ingin membenturkan antara umat Islam dengan Jenderal Dudung. Tetapi saya kira bukan. Karena kalau saya lihat dari laporan tertanggalnya keterangan polisi, yang pertama tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember ini sangat dekat waktunya dengan ceramah Bahar Smith 3 hari pasca dibebaskan atau pasca bebas dari penjara, yang mana pada saat itu sangat provokatif. Bahar Smith mengatakan, mengungkapkan, mengancam akan menghabisi para siapapun, ulama, habaib, anaknya wali sekalipun, yang menurutnya dinilai mengkhianati Muhammad Rizik Syihab. Dia mengancam itu. Dia mengancam akan mendatangi satu-satu dan akan menghabisi semuanya. Ini ancaman yang sudah nggak bisa dibantah ini. Ini sangat jelas ini ujaran kebencian, provokasi, saranya ini membahayakan sebuah ancaman yang sangat membahayakan untuk pribadi ataupun kelompok-kelompok orang. Dan ini nggak dibantah. Videonya masih banyak itu. Saya tidak akan tampilkan. Kemana kalian ketika Muhammad Rizik Syihab di penjara itu? Provokasi luar biasa. Itu adalah ceramah yang luput dari perhatian hari ini. Ketika itu sangat viral. Dan saya kira dugaan saya laporan Bahar Smith terkait dengan ceramah provokasinya itu. Oke, saya baca ini berita singkatnya ya. Ada 2 laporan soal ujaran kebencian Bahar Smith, Egy Sujana termasuk. Oh ya, jadi ini pelapor ini selain melaporkan Bahar Smith juga melaporkan Egy Sujana. Oke, saya baca ya. Ini diangkat dari ini, Senin 20 Desember. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan polisi soal ujaran kebencian dengan terlapor Habib Bahar Smith. Dari salah satu laporan polisi tersebut, Egy Sujana termasuk yang dilaporkan. Ya betul, ada 2 laporan polisi yang kami terima dengan terlapor Bahar Smith, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan mengatakan salah satu laporan dari masyarakat itu melaporkan Bahar Smith dan Egy Sujana. Ada laporannya tanggal 7 Desember.
Nah, yang dilaporkan Egy Sujana dan Bahar Smith, kata Sulpan. Berarti kan udah cukup lama dari peristiwa Bahar Smith merendahkan, melecehkan Jenderal Dudung yang baru kemarin ini. Ini sebelum itu berarti nggak terkait dengan kasus provokasinya menghina Jenderal Dudung. Dalam laporan polisi tersebut, pelapor melaporkan Egy Sujana dan Bahar Smith terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara sebagai dimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 207 KUHP. Oke. Menurut saya ini ujaran kebenciannya kepada Jenderal Dudung, Kasat, saya kira juga dalam proses dan menurut saya loh ya, bisa juga masuk ke ranah pidana. Ya, menghina pejabat negara, ada pasalnya tadi dengan kata-kata yang sangat tidak pada tempatnya, tidak sopan, tidak etis sama sekali. Masa Kasat dibilang congor, congornya bangsat itu kan namanya kan begitu. Nah, kata-kata bangsat itu, dia mengatakan Presiden Pak Jokowi, bangsat, Megawati, Ahok, Pak Tito itu juga kalau ada yang memperkarakan ini masuk gitu. Penghinaannya kepada Jokowi bukan hanya itu. Mengatakan Pak Jokowi apa itu dulu tuh. Aduh, sangat gak sopan lah. Itu belum dilaporkan itu. Nah, jadi saya kira ada banyak potensi kemungkinan dilaporkan Bahar Smith. Selain yang tadi sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, pelajarannya adalah bagi para pendakwa, hati-hati. Dan bagi Anda para pendai menurut saya ini, saya melihat ada banyak alumnus pondok pesantren yang keras-keras termasuk para habaib ini yang pendidikan formalnya mohon maaf tidak memadai. Mungkin tamat SMA juga tidak. Nah, pendai seperti inilah yang menurut saya sangat rentan masuk kepada ujaran kebencian. Mengapa? Karena tidak paham, tidak tahu. Dikiranya menyampaikan kebenaran, tetapi dengan cara menghina, menghujat, mencaci maki, ini berpotensi masuk kepada ranah ujaran kebencian, penghinaan dan berpotensi dijerat hukum pidana. Karena tidak paham. Mengapa tidak paham? Ya karena Nun Sewu tidak pernah belajar tentang itu. Dan mungkin ketika dikasih masukan, nggak peduli karena merasa super, merasa biar diciumi tangannya, diciumi kakinya, merasa banyak pengikutnya, merasa super. Ini di kelemahannya ini. Mari sudah saya singgung nih, para habaib Nun Sewu. Saya melihat banyak habaib yang pendidikan formalnya kurang memadai dan banyak di subia diagung-agungkan sehingga terjerembab pada persoalan-persoalan seperti Bahar Smith ini. Tidak paham ya, sampai hari ini kan Bahar Smith mengatakan saya menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah. Mengapa saya dipenjarakan kan gitu? Nah ya, menyampaikan kebenaran dari mana? Mengancam para siapapun, habaib, kiai, wali yang berkhianat kepada Muhammad Riza bahkan dihabisi satu-satu. Itu kebenaran macam apa ya yang disampaikan begitu? Siapa yang sepakat setuju bahwa itu adalah sebuah kebenaran agama? Oke, mudah-mudahan selesai segera dan Indonesia terbebas dari pendolan-pendolan ex ormas terlarang di negara ini. Pendolan, tokoh, ormas terlarang di negara ini mestinya tidak dikasih ruang untuk berbicara bebas di ruang publik. Karena kalau dikasih kesempatan, diberikan kebebasan, ya seperti ini yang terjadi. Tidak ada kejeraan, tidak ada kapok di hati mereka, di kepala mereka, karena dibiarkan merasa aman. Rumah bisa bangun lagi, bikin lagi. Ya tanya sekarang udah bikin bangun rumah lagi kan. Punya rumah baru lagi kan. Front Persaudaraan Islam itu kan.
Ya. Negara juga ikut andil sebenarnya. Menurut saya negara ikut andil menciptakan kegaduhan yang ada ya karena tidak tegas undang-undangnya, hukumnya tidak tegas. Kadal-kadal dibiarkan lepas, hanya kandangnya diratakan dengan tanah, mereka bikin lagi. Maka ikut andil menurut saya. Sudah tahu kadal, sudah tahu berbahaya, dilepaskan. Ketika nanti gigit ya, mesti sudah bisa diprediksi kan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, rekaman.